Aku terbangun dengan napas memburu. Jantungku berdegup kencang, seolah ingin melompat keluar dari rongga dada. Keringat dingin membanjiri pelipisku. Padahal malam itu Kediri sedang diselimuti udara dingin yang menusuk tulang. Mataku mengerjap, berusaha mengenali bayangan-bayangan di sekelilingku. Ini bukan kamarku yang dulu. Bukan lagi kamar sederhana di kontrakan petak yang selalu menjadi saksi bisu perjuanganku. Ini kamar megah, besar, penuh ukiran kayu jati yang gelap dan berat, dengan ranjang berkanopi yang terasa terlalu luas untukku sendirian. Aku adalah istri kedua dari seorang duda kaya raya, Pak Dharma, yang usianya jauh di atasku. Aku, Riana, gadis desa berumur 25 tahun, kini menempati rumah sebesar istana di kota asing ini. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan aku bisa berbagi lebih banyak cerita lagi dengan kalian semua. Pernikahanku dengan Pak Dharma adalah sebuah kejutan bagi semua orang, termasuk diriku sendiri. Bapak dan ibu sudah meninggal, meninggalkan aku sebatang kara di kampung. Pak Dharma adalah juragan tanah yang sering datang ke desaku, mengurusi bisnisnya. Ia baik, santun, dan entah mengapa matanya selalu memancarkan kesepian yang dalam. Ia melamarku secara tiba-tiba, berjanji akan menjamin hidupku. Awalnya aku ragu, takut bagaimana mungkin aku, gadis biasa ini, bisa bersanding dengan pria berumur yang memiliki segalanya. Tapi tatapan tulusnya, janji-janjinya yang menenangkan, serta kondisi hidupku yang memprihatinkan, akhirnya meluluhkan hatiku. Aku setuju. Sejak itu, hidupku berubah total. Aku dibawa Pak Dharma ke Kediri, ke rumahnya yang seperti keraton, jauh dari bayangan rumah-rumah mewah yang pernah kulihat di televisi. Rumah ini begitu besar, megah, namun entah mengapa terasa dingin dan sunyi. Dinding-dinding tebalnya seolah menyimpan banyak rahasia. Jendela-jendela tinggi dengan tirai beratnya selalu tertutup rapat, menghalangi cahaya matahari masuk sepenuhnya. Begitu tiba, Pak Dharma langsung memperkenalkan aku pada istrinya, Bu Ratna, istri pertamanya yang sah, yang telah memberinya 3 orang anak. Semuanya sudah besar dan hidup di kota lain. Bu Ratna terbaring di ranjang khusus. Tubuh bagian bawahnya lumpuh total akibat kecelakaan beberapa tahun silam. Aku masih ingat betul pertemuan pertama kami. Pak Dharma menuntun tanganku lembut, membawaku masuk ke sebuah kamar yang juga tak kalah luasnya. Aroma minyak kayu putih dan obat-obatan langsung menusuk hidungku. Di sana, di tengah ranjang besar dengan tiang-tiang berukir naga, terbaring seorang wanita paruh baya dengan kulit pucat dan rambut yang sudah memutih di beberapa bagian. Itulah Bu Ratna. Ratna, ini Riana, istriku yang baru, kata Pak Dharma dengan nada lembut. Namun ada sedikit ketegangan di suaranya. Aku menggenggam tangannya erat, rasanya ingin bersembunyi di balik tubuh kekarnya. Aku menunduk hormat, merasa bersalah dan canggung. Bu Ratna menoleh perlahan, matanya yang cekung dan gelap menatapku tajam. Tidak ada senyum, tidak ada keramahan, hanya tatapan dingin yang menusuk, seolah ingin mengulitiku hidup-hidup. Selama ini, aku hanya membayangkan akan ada kemarahan, atau setidaknya kesedihan di matanya. Tapi ini adalah tatapan kosong yang penuh kebencian, sekaligus sesuatu yang lain, sesuatu yang tak bisa ku mengerti. Oh, jadi ini dia gadis yang berhasil merebut perhatian suamiku? Suaranya serak, lemah, namun intonasinya begitu menusuk. Aku merinding. Pak Dharma tampak tidak nyaman. Ia meremas tanganku, seolah memberiku kekuatan. Riana akan tinggal di sini bersama kita, Ratna. Dia akan menemanimu, kata Pak Dharma, berusaha mencairkan suasana. Menemaniku atau menggantikan posisiku? Bu Ratna membalas, suaranya lebih tajam. Aku menelan ludah. Rasa bersalah
semakin menghimpit. Sejak hari itu, hidupku di rumah ini terasa seperti neraka. Aku memang hidup bergelimang harta. Bisa makan apa saja, memakai pakaian bagus. Tapi jiwaku terasa tercekik. Pak Dharma selalu berusaha bersikap baik padaku, mencintaiku. Tapi ia juga sangat perhatian pada Bu Ratna. Ia seringkali merasa bersalah karena meninggalkan Bu Ratna yang sakit sendirian di rumah. Maka, ia meminta aku sebagai istri mudanya untuk turut menjaga Bu Ratna. "Riana, kamu kan masih muda dan kuat. Tolong pijat-pijat Bu Ratna setiap malam ya." Kaki dan tangannya sering kram, pinta Pak Dharma suatu malam dengan tatapan memohon. Aku tidak bisa menolak. Bagaimana bisa? Aku sudah berjanji akan menjadi istri yang baik. Maka dimulailah ritual mengerikan itu. Setiap pukul 8 malam, aku akan mengetuk pintu kamar Bu Ratna. Dengan membawa sebotol minyak gosok, aku akan masuk ke kamar yang selalu remang-remang itu. Bu Ratna selalu menungguku. Dengan mata terbuka lebar, menatap langit-langit. "Sudah datang?" tanyanya. Selalu dengan nada datar. "Iya, Bu," jawabku, berusaha tersenyum ramah. Aku duduk di tepi ranjangnya, menarik selimut tebalnya sedikit ke bawah, lalu mulai memijat betisnya yang kurus. Tangannya memang lumpuh, kakinya pun kaku. Namun entah mengapa, setiap kali aku memijatnya, aku merasakan sesuatu yang aneh. Tubuhnya terasa dingin, bahkan di bagian yang tidak lumpuh. Dan tatapannya, tatapannya, itu adalah bagian terburuknya. Setiap malam, saat tanganku bekerja memijat otot-ototnya yang kaku, mata Bu Ratna tak pernah lepas dariku. Ia tidak berkedip. Ia menatapku, seolah aku adalah musuh bebuyutannya. Seolah aku adalah makhluk paling menjijikkan yang pernah dilihatnya. Tatapan itu penuh kebencian, penuh dendam. Aku seringkali merasa merinding, bulu kuduku berdiri. Rasanya seperti ada pisau tak kasat mata yang sedang menguliti jiwaku perlahan-lahan. "Kenapa kamu mau dengan suamiku, Riana?" tanyanya suatu malam. Suaranya pelan, nyaris seperti bisikan, namun membuat seluruh tubuhku menegang. Aku berhenti memijat, menatap wajahnya. Aku mencintai Pak Dharma, Bu," jawabku jujur. Meski ada sedikit keraguan dalam hatiku, aku memang mulai mencintai Pak Dharma. Tapi awalnya, itu semua adalah tentang janji dan keamanan. Bu Ratna tertawa kecil, tawa yang kering dan hambar. "Cinta atau hartanya?" Pipiku memanas. Aku tidak tahu harus menjawab apa. "Aku tidak pernah meminta harta Pak Dharma, Bu. Aku hanya ingin memiliki keluarga lagi." "Keluarga?" Ia mencibir. "Keluarga macam apa yang kamu inginkan dengan merebut suami orang? Kamu ini sama saja dengan pelakor-pelakor di luar sana." Kata-kata itu menghantamku telak. Air mataku nyaris tumpah, namun aku menahannya sekuat tenaga. Aku bukan pelakor. Aku tidak pernah berniat merebut Pak Dharma. Aku tidak tahu bahwa ia masih punya istri yang sakit saat ia melamarku. Pak Dharma baru bercerita semuanya setelah kami menikah. Ia bilang Bu Ratna sudah bertahun-tahun sakit dan ia kesepian. Ia ingin ada yang menemaninya di usia senjanya. "Maafkan aku, Bu. Hanya itu yang bisa kukatakan." "Maaf." Ia menatapku dengan tatapan kosong, tapi di dalamnya ada api yang membakar. "Maaf tidak akan mengembalikan apapun. Kamu sudah merusak semuanya." Aku terus memijatnya, seolah tuli. Tanganku gemetar. Aku ingin lari, ingin berteriak, tapi kakiku terasa terpaku. Setiap malam, obrolan kami selalu berakhir dengan cacian dan kalimat-kalimat menusuk dari Bu Ratna. Ia selalu berhasil membuatku merasa kecil, merasa bersalah, dan merasa jijik pada diriku sendiri. Pak Dharma tidak pernah tahu apa yang terjadi setiap malam di kamar Bu Ratna. Aku tidak pernah berani bercerita. Aku takut ia akan marah. Atau lebih parah lagi, ia akan berpikir aku ini istri yang buruk, yang tidak bisa bersabar dengan istrinya yang sakit. Aku juga takut ia akan mengusirku. Di mana lagi
aku bisa pulang. Hari-hari berlalu menjadi minggu, minggu menjadi bulan. Aku menjalani rutinitas itu dengan hati yang semakin tertekan. Rumah sebesar ini yang seharusnya menjadi istana impian, kini terasa seperti penjara. Aku hanya punya Pak Dharma sebagai tempat bersandar, tapi bahkan ia pun kadang sibuk dengan urusannya, atau terlalu lelah untuk mendengarkan keluh kesahku. Suatu malam, saat aku memijat Bu Ratna, aku merasakan keanehan. Saat aku memijat betisnya yang kurus, aku merasakan ototnya sedikit menegang, seperti ada perlawanan kecil. Aneh, pikirku, bagaimana mungkin otot yang lumpuh bisa menegang seperti itu? Aku mencoba lagi. Kali ini lebih perlahan. Ya, ada sensasi itu lagi. Seperti ada denyutan kecil, gerakan refleks yang sangat samar. Aku mendongak, menatap Bu Ratna. Matanya masih menatapku kosong. Ekspresinya tak berubah. "Ada apa, Kyuna?" tanyanya. Suaranya tenang, namun aku merasa ada nada menyelidik di dalamnya. Tidak ada apa-apa, Bu," jawabku gugup. Aku cepat-cepat menarik tanganku, pura-pura memeriksa botol minyak. Jantungku berdebar kencang. Apakah ini hanya perasaanku saja, atau aku mulai berhalusinasi karena tekanan yang kurasakan? Keesokan harinya, aku mencoba mencari tahu lebih banyak tentang kondisi Bu Ratna. Aku bertanya pada Bibi Sumi, asisten rumah tangga yang sudah tua dan setia pada keluarga Pak Dharma. Bibi Sumi adalah satu-satunya orang di rumah ini yang sering berbicara denganku. "Bibi, sudah berapa lama Bu Ratna lumpuh?" tanyaku hati-hati. Saat kami sedang menyiapkan makan siang di dapur, Bibi Sumi menghela napas panjang. "Sudah 5 tahun, Neng. Sejak kecelakaan itu, kasihan sekali Bu Ratna. Beliau itu dulu wanita yang energik, sangat aktif. Sekarang hanya bisa terbaring. Hidup memang kejam ya." "Kecelakaan apa, Bi?" tanyaku penasaran. Pak Dharma tidak pernah bercerita detail. Kecelakaan mobil. Mobilnya menabrak pembatas jalan saat beliau sedang pulang dari arisan. Kata dokter, syaraf di kakinya rusak parah, tidak bisa disembuhkan lagi. Jelas Bibi Sumi dengan nada sedih. "Apa tidak ada pengobatan lain, Bi? Terapi atau semacamnya?" Bibi menggeleng. "Sudah dicoba semua, Neng. Pak Dharma sudah bawa Bu Ratna ke berbagai dokter spesialis, bahkan sampai keluar kota. Tapi hasilnya nihil. Beliau memang harus pasrah." Aku terdiam. Perasaanku semakin tidak enak. Jika memang sarafnya rusak parah, mengapa aku merasakan denyutan otot yang samar itu? Atau mungkin Bibi Sumi tidak tahu semua detailnya. Pak Dharma juga tidak pernah cerita. Malam harinya, saat ritual pijat dimulai, aku semakin memerhatikan. Aku sengaja mengoleskan minyak gosok sedikit lebih banyak, lalu memijat kakinya dengan tekanan yang sedikit lebih dalam. Aku memfokuskan seluruh indraku pada sentuhan itu. Dan ya, aku merasakannya lagi. Sebuah kontraksi kecil pada otot betisnya. Sangat samar, nyaris tak terasa. Tapi ada, itu bukan kejang, melainkan seperti gerakan disengaja yang tertahan. Aku menatap Bu Ratna lagi. Wajahnya tetap datar, matanya kosong. Ia seolah tidak merasakan apa-apa. Namun, aku merasa ada sesuatu yang tidak beres. Firasat buruk mulai merayapi hatiku. Beberapa hari kemudian, aku sedang berjalan melewati koridor menuju kamarku. Pintu kamar Bu Ratna sedikit terbuka. Aku mendengar suara-suara dari dalam. Aku tahu Pak Dharma sedang tidak di rumah. Ia sedang pergi keluar kota untuk urusan bisnis. Jadi, siapa yang ada di dalam bersama Bu Ratna? Bibi Sumi sedang di dapur. Kudengar ia sedang menyanyi-nyanyi kecil. Rasa penasaran mengalahkan rasa takutku. Aku melangkah mendekat perlahan, mengintip dari celah pintu yang sedikit terbuka. Pemandangan di dalam membuat jantungku serasa berhenti berdetak. Bu Ratna, yang selalu terbaring tak berdaya, kini sedang duduk tegak di tepi ranjangnya. Kedua kakinya menggantung bebas.
dan ia sedang memutar-mutar pergelangan kakinya, seolah sedang melakukan peregangan ringan. Di tangannya, ia memegang sebuah buku tebal. Wajahnya tidak lagi pucat dan cekung. Ada rona merah di pipinya. Dan matanya tidak lagi kosong. Ia membaca dengan serius. Sesekali tersenyum kecil pada dirinya sendiri. Aku terkesiap. Mundur selangkah. Menabrak vas bunga di koridor. Prang. Suara vas pecah memekakkan telinga. Bu Ratna terlonjak. Kepalanya langsung menoleh ke arah pintu. Matanya membulat. Ekspresi terkejut dan panik langsung tergambar jelas di wajahnya. Aku panik. Berlari tunggang langgang menjauhi kamar itu. Aku mendengar suara Bu Ratna memanggil-manggil namaku. Tapi aku tidak peduli. Aku terus berlari, masuk ke kamarku sendiri. Mengunci pintu rapat-rapat. Jantungku masih berdebar kencang. Napasku tersengal-sengal. Itu tidak mungkin. Tidak mungkin. Bu Ratna lumpuh. Bibi Sumi bilang begitu. Pak Dharma bilang begitu. Semua orang bilang begitu. Tapi apa yang baru saja kulihat? Ia duduk. Kakinya bergerak. Ia membaca buku. Ini artinya dia pura-pura. Dia tidak lumpuh. Pikiranku berputar kacau. Kenapa dia harus pura-pura lumpuh selama bertahun-tahun? Apa tujuannya? Dan kenapa aku tidak pernah tahu? Kenapa Pak Dharma tidak tahu? Atau jangan-jangan Pak Dharma tahu, tapi ia juga ikut dalam sandiwara ini? Tidak, itu tidak mungkin. Pak Dharma sangat mencintaiku. Ia tidak mungkin menyembunyikan hal sebesar ini dariku. Aku terduduk di lantai, bersandar di pintu kamar. Ketakutan yang amat sangat mulai merayapiku. Jika Bu Ratna pura-pura lumpuh, itu berarti dia adalah wanita yang sangat licik dan berbahaya. Dan jika ia berani berbohong kepada suaminya sendiri selama bertahun-tahun, apa yang tidak bisa ia lakukan? Ketukan di pintu mengejutkanku. Riana, kamu di dalam? Kenapa lari? Ada apa? Itu suara Bu Ratna. Suaranya terdengar lembut, tapi ada nada mendesak di sana. Aku menahan napas, tidak menjawab. Aku pura-pura tidak mendengar. Riana, buka pintunya. Ada apa? Kamu? Kenapa? Kali ini suaranya lebih keras, dan ada sedikit kekesalan di dalamnya. Aku tetap diam, gemetar. Aku takut melihatnya. Aku takut pada kebohongannya. Aku takut pada apa yang akan ia lakukan padaku jika ia tahu aku telah melihatnya. Setelah beberapa saat, ketukan itu berhenti. Aku mendengar langkah kaki menjauh. Aku menghela napas lega. Namun ketakutan itu masih melingkupiku. Aku tidak bisa tidur malam itu. Aku terus memikirkan apa yang harus kulakukan. Haruskah aku memberitahu Pak Dharma? Tapi bagaimana jika ia tidak percaya padaku? Bagaimana jika ia mengira aku hanya cemburu atau berhalusinasi? Keesokan harinya, aku mencoba bersikap seperti biasa. Aku turun untuk sarapan. Bu Ratna sudah ada di meja makan. Tentu saja, ia sudah kembali ke ranjangnya. Ia terlihat seperti Bu Ratna yang biasa, pucat, lemah, dengan tatapan kosongnya. Tidak ada jejak-jejak keanehan yang kulihat kemarin. Selamat pagi, Bu. Sapaku, berusaha tersenyum. Pagi, jawabnya singkat. Ia tidak menatapku. Aku duduk di hadapannya. Sarapan terasa hambar di lidahku. Aku terus meliriknya, mencari tanda-tanda. Tapi tidak ada. Ia begitu sempurna dalam perannya. Sepanjang hari itu, aku merasa seperti diawasi. Setiap kali aku melintas di dekat kamar Bu Ratna, aku merasa ada mata yang mengikutiku dari balik tirai. Aku menjadi paranoid. Aku merasa ada bahaya yang mengintai di setiap sudut rumah ini. Malam harinya, ritual pijat kembali datang. Aku masuk ke kamar Bu Ratna dengan perasaan campur aduk, takut, curiga, dan bingung. Kau lama sekali, katanya dingin. Aku tidak menjawab. Aku mulai memijat kakinya. Tapi kali ini tanganku gemetar hebat.
Aku berusaha menekan rasa takutku. Kau kenapa, Riana? Tanganku terasa geli, kata Bu Ratna. Aku mengangkat kepala, menatapnya. Maaf Bu, aku sedikit tidak enak badan. Matanya menatapku lekat. Tatapan itu terasa lebih intens dari biasanya. Tidak enak badan. Atau ada sesuatu yang sedang kau sembunyikan? Jantungku berdebar kencang. Apakah dia tahu aku melihatnya kemarin? Apakah dia sedang mengujiku? Aku menggeleng. Tidak ada Bu. Aku hanya pusing sedikit. Bu Ratna hanya mengangguk pelan, namun tatapan matanya tidak berubah. Aku merasa seperti seekor tikus yang sedang diawasi oleh seekor kucing. Aku memutuskan untuk mencari bukti. Aku tidak bisa langsung menuduhnya tanpa bukti yang kuat. Jika aku mengatakan pada Pak Dharma tanpa bukti, ia tidak akan percaya. Mungkin ia akan berpikir aku gila. Beberapa hari berikutnya, aku mulai menyelidiki. Aku mencari-cari di kamar Bu Ratna saat ia sedang tidur, atau saat Pak Dharma sedang bersamanya. Aku mencari sesuatu yang bisa membuktikan bahwa ia tidak lumpuh. Tapi kamar itu selalu rapi. Tidak ada yang mencurigakan. Aku bahkan memeriksa kolong ranjangnya, lemari pakaiannya, tapi tidak ada apa-apa. Ia sangat berhati-hati. Aku mulai merasa putus asa. Mungkin aku hanya salah lihat, mungkin aku terlalu stres sehingga berhalusinasi. Tapi bagaimana dengan denyutan otot itu? Dan buku yang dibacanya? Tidak. Aku yakin aku tidak salah lihat. Suatu sore, aku mendengar suara langkah kaki dari kamar Bu Ratna. Suara itu begitu jelas, bukan suara menyeret atau dibantu kursi roda. Itu suara langkah kaki normal. Aku cepat-cepat bersembunyi di balik pilar besar di koridor. Aku mengintip dan benar saja, Bu Ratna keluar dari kamarnya, berjalan perlahan namun pasti. Ia mengenakan jubah tidur sutra berwarna merah gelap. Rambutnya tergerai. Ia berjalan menuju dapur tanpa bantuan siapapun. Matanya awas, melihat sekeliling, memastikan tidak ada orang. Aku menahan napas. Rasa takut dan sekaligus kemarahan meluap-luap dalam diriku. Beraninya dia menipuku. Menipu Pak Dharma, menipu semua orang. Selama bertahun-tahun, aku melihatnya mengambil segelas air dari dispenser, lalu kembali ke kamarnya dengan langkah yang sama. Pintu kamarnya tertutup rapat. Aku menunggu beberapa saat, lalu keluar dari persembunyianku. Jantungku berdetak tak karuan. Aku harus melakukan sesuatu. Aku harus memberitahu Pak Dharma. Tapi bagaimana? Pak Dharma sedang ada di luar kota. Baru akan pulang 2 hari lagi. Aku tidak bisa menunggu selama itu. Aku harus punya rencana. Malam harinya, aku menolak memijat Bu Ratna. Maaf Bu, aku benar-benar tidak enak badan hari ini. Badanku demam, kepalaku pusing sekali. Aku tidak bisa memijat, kataku, memegang dahiku, berpura-pura sakit. Bu Ratna menatapku tajam. Oh ya, demam, pusing. Sejak kapan? Sejak tadi siang Bu. Mungkin karena kecapekan. Ia tidak berkata apa-apa, hanya menatapku dengan tatapan aneh. Aku merasa dia tahu aku berbohong, tapi aku tidak peduli. Aku hanya tidak ingin berada dekat dengannya. Aku kembali ke kamarku, mengunci pintu, lalu duduk di ranjang. Aku merenungkan apa yang harus kulakukan. Aku tidak bisa tidur. Pikiranku terus-menerus memikirkan Bu Ratna dan kebohongannya. Aku merasa terjebak dalam sarang laba-laba yang ia ciptakan. Tiba-tiba, sebuah ide muncul di benakku. Aku akan merekamnya. Aku akan merekam aksinya saat ia berjalan. Itu akan menjadi bukti yang tak terbantahkan. Dengan bukti itu, Pak Dharma pasti akan percaya padaku. Aku mengambil ponselku. Aku harus menyiapkan skenario yang tepat. Aku tidak bisa langsung merekamnya. Ia pasti akan curiga. Aku harus membuatnya lengah. Keesokan harinya, aku kembali berpura-pura sakit. Aku tidak turun sarapan. Bibi Sumi mengantarkan makanan ke kamarku. Neng Riana sakit apa?
kok pucat sekali?" tanya Bibi khawatir. "Entahlah, Bi, badanku pegal-pegal semua," jawabku. "Kalau begitu, istirahat saja ya, Neng. Jangan terlalu banyak pikiran." Aku mengangguk. Sore harinya, aku mengutus Bibi Sumi untuk membeli obat ke apotek. Aku ingin Bibi tidak ada di rumah saat aku melakukan rencanaku. Bibi Sumi memang orang yang baik, tapi ia terlalu setia pada Bu Ratna. Aku tidak yakin ia akan membantuku. Setelah Bibi Sumi pergi, aku keluar dari kamarku. Aku memastikan pintu kamar Bu Ratna tertutup rapat. Aku memasang ponselku di balik pot bunga besar di koridor, mengarah tepat ke pintu kamar Bu Ratna. Aku mengatur mode rekaman video. Aku harus menunggu Bu Ratna keluar dari kamarnya lagi. Waktu terasa berjalan sangat lambat. Aku bersembunyi di balik tirai jendela yang tebal, menunggu dengan jantung berdebar. Aku harus bersabar. Aku tahu Bu Ratna pasti akan keluar lagi. Mungkin untuk ke kamar mandi atau sekadar meregangkan badan. Setelah hampir 1 jam menunggu, akhirnya aku mendengar suara pintu kamar Bu Ratna terbuka perlahan. Jantungku serasa ingin copot. Aku menahan napas, mengintip dari balik tirai. Bu Ratna keluar dari kamarnya. Kali ini, ia mengenakan daster rumahan. Ia berjalan dengan santai menuju kamar mandi yang letaknya tidak jauh dari kamarnya. Wajahnya terlihat santai. Tidak ada jejak kepura-puraan di sana. Ia berjalan seperti orang normal. Ini dia, bukti yang kubutuhkan. Ponselku merekam semuanya. Aku merasa lega, sekaligus tegang. Lega karena akhirnya aku punya bukti. Tegang karena aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Aku menunggu Bu Ratna kembali ke kamarnya. Lalu aku keluar dari persembunyianku. Aku mengambil ponselku, menghentikan rekaman. Aku memeriksa videonya. Jelas sekali, Bu Ratna berjalan tanpa bantuan siapapun. Aku kembali ke kamarku, mengunci pintu, dan mengulang video itu berulang kali. Ini nyata, Bu Ratna berbohong. Ia tidak lumpuh. Aku harus memberitahu Pak Dharma segera setelah ia pulang. Malam harinya, aku tidak bisa tenang. Aku terus-menerus memikirkan video di ponselku. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi jika Bu Ratna tahu aku punya bukti ini. Aku takut, aku sangat takut. Aku memutuskan untuk tidur lebih awal. Aku berharap Pak Dharma akan pulang besok pagi. Aku berbaring di samping Pak Dharma yang sudah pulas. Aku memeluknya erat, mencari perlindungan. Aku memejamkan mata, mencoba mengusir pikiran-pikiran buruk dari kepalaku. Entah jam berapa saat itu, aku terbangun dari tidurku yang tidak nyenyak. Aku merasa sesak, seperti ada beban berat di dadaku. Mataku mengerjap, berusaha mengenali apa yang terjadi. Gelap. Kamar kami selalu gelap saat tidur. Tiba-tiba, aku merasakan sesuatu di leherku. Dingin, kuat, dan mencekik. Aku membuka mata lebar-lebar. Tanganku meraba leherku. Ada tangan lain di sana. Tangan yang kuat mencengkeram erat. Napasku terhenti. Aku mencoba berteriak, tapi tidak ada suara yang keluar. Hanya desisan napas yang tertahan. Aku meronta, berusaha melepaskan diri. Aku memukul-mukul tangan yang mencekikku. Aku mencoba menendang. Dalam kegelapan, aku mencoba melihat siapa yang melakukannya. Ada bayangan di atasku. Bayangan seorang wanita. Rambutnya panjang tergerai. Wajahnya, wajahnya. Mata Bu Ratna menatapku garang dalam kegelapan. Tidak ada lagi tatapan kosong atau wajah pucat yang lemah. Yang ada hanyalah amarah yang membara, kebencian yang mendalam, dan niat membunuh yang terpancar jelas dari matanya yang menyala. Ia tidak lumpuh. Ia tidak lumpuh. Firasat burukku, kecurigaanku, semuanya benar. Kau tahu terlalu banyak, Riana, bisiknya. Suaranya serak, namun penuh ancaman. Kau seharusnya tidak ikut campur. Kau seharusnya tidak pernah datang ke rumah ini. Tenagaku mulai habis. Paru-paruku terasa sakit, meminta oksigen.
Kepalaku pusing. Aku melihat Pak Dharma terbaring di sampingku, masih pulas tertidur. Aku mencoba meraihnya, mencoba membangunkan dia. Tapi tanganku lemas. Bu Ratna semakin kuat mencekikku. Aku bisa merasakan kuku-kukunya menusuk kulit leherku. Aku melihat kilatan mata yang penuh kemenangan di wajahnya. Ia ingin membunuhku. Ia ingin menyingkirkanku. Aku mengumpulkan seluruh sisa tenagaku. Dengan tangan yang gemetar, aku meraih vas bunga kecil yang ada di meja nakas samping ranjang. Aku mengangkatnya tinggi-tinggi, lalu memukulkannya sekuat tenaga ke kepala Bu Ratna. Preng! Suara vas pecah memekakan telinga. Bu Ratna menjerit kesakitan. Cengkeramannya di leherku mengendur. Aku terbatuk-batuk, menghirup napas dalam-dalam. Oksigen mulai memenuhi paru-paruku yang terasa perih. Jeritan Bu Ratna berhasil membangunkan Pak Dharma. Ada apa? Suara apa itu? Riana? Ratna? Pak Dharma terbangun dengan panik. Ia menyalakan lampu kamar. Cahaya lampu langsung menyilaukan mataku. Aku melihat Bu Ratna terhuyung, memegangi kepalanya yang berdarah. Matanya masih menatapku dengan dendam yang tak terhingga. Aku sendiri terbaring lemas, terengah-engah, dengan bekas cekikan merah di leherku. Ratna, ada apa ini? Kenapa kamu di sini? Kenapa kamu berdiri? Pak Dharma menatap Bu Ratna dengan tatapan tak percaya. Matanya melebar melihat istrinya yang selama ini ia kira lumpuh, kini berdiri di samping ranjang. Bu Ratna terdiam. Ia menatap Pak Dharma, lalu menatapku. Tatapan matanya penuh kebencian dan keputusasaan. Ia tahu sandiwaranya telah berakhir. Kamu tidak lumpuh? Tanya Pak Dharma. Suaranya bergetar. Ia menoleh padaku, lalu kembali pada Bu Ratna. Bu Ratna tidak menjawab. Ia hanya terdiam, terhuyung, lalu ambruk di lantai. Aku berusaha bangkit. Aku menunjuk leherku yang memerah. Dia mencoba mencekikku. Pak, dia tidak lumpuh, dia pura-pura. Suaraku masih serak dan parau. Pak Dharma terkejut. Ia melihat leherku, lalu menatap Bu Ratna yang tergeletak di lantai. Ia tidak bisa berkata-kata. Wajahnya pucat pasi. Bibi Sumi yang mendengar keributan juga datang. Panik, ia melihat Bu Ratna di lantai, lalu menatap kami berdua. Ya Tuhan, ada apa ini? Panggil polisi, Bi, teriakku. Dia mencoba membunuhku. Semuanya menjadi kacau balau. Polisi datang, ambulans juga. Bu Ratna dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan atas luka di kepalanya, dan kemudian dibawa ke kantor polisi. Aku juga diperiksa. Leherku yang memerah menjadi bukti kuat. Di kantor polisi, Bu Ratna akhirnya menceritakan semuanya. Ia memang tidak lumpuh. Ia hanya pura-pura. Kecelakaan itu memang terjadi, tapi hanya melukai kakinya sedikit, tidak sampai membuatnya lumpuh total. Ia bisa berjalan, tapi dengan sedikit pincang. Ia memilih untuk berpura-pura lumpuh karena ia ingin Pak Dharma tetap berada di sisinya, mengasihani dirinya. Ia tidak ingin Pak Dharma meninggalkannya karena ia sudah tidak secantik dan seaktif dulu. Ia ingin Pak Dharma tetap merasa bertanggung jawab padanya. Dan ketika Pak Dharma menikahiku, kemarahannya meledak. Ia merasa aku telah merebut suaminya, merebut posisinya. Meskipun Pak Dharma sudah menjaganya dengan baik selama bertahun-tahun. Ia meminta aku memijatnya setiap malam karena ia ingin menyiksaku secara mental, ingin melihatku menderita, ingin menumpahkan seluruh kebenciannya padaku. Ketika ia mendengar aku memecahkan vas bunga kemarin, ia tahu aku telah melihatnya berjalan. Ia tahu aku telah mengetahui rahasianya. Rasa panik dan ketakutan kehilangan segalanya mendorongnya untuk melakukan hal gila itu. Mencekikku di tengah malam. Ia ingin menyingkirkanku agar rahasianya tetap aman dan agar ia bisa kembali memonopoli perhatian Pak Dharma. Pak Dharma terpukul. Ia tidak percaya istrinya tega berbohong selama bertahun-tahun.
dan bahkan mencoba membunuh. Ia merasa hancur. Selama ini ia merasa bersalah, meninggalkan istrinya yang sakit sendirian. Dan ternyata, semua itu hanyalah sandiwara. Aku sendiri, setelah insiden itu, sangat trauma. Aku tidak bisa tidur tenang selama berhari-hari. Aku terus terbayang-bayang mata Bu Ratna yang penuh kebencian saat mencekikku. Pak Dharma berusaha menenangkanku, memberiku dukungan penuh. Ia memohon maaf atas apa yang telah terjadi. Ia bilang ia tidak tahu menahu tentang sandiwara Bu Ratna. Dan aku percaya padanya. Aku tahu ketulusan Pak Dharma. Kasus ini akhirnya bergulir ke pengadilan. Dengan bukti video dan kesaksianku, Bu Ratna divonis bersalah atas percobaan pembunuhan. Ia dijatuhi hukuman penjara yang cukup lama. Keadilan akhirnya ditegakkan. Rumah besar di Kediri itu kini terasa kosong. Pak Dharma memutuskan untuk menjualnya. Ia tidak ingin lagi tinggal di sana, di tempat yang menyimpan begitu banyak kebohongan dan kenangan buruk. Ia membeli rumah baru yang lebih kecil, lebih modern, di pinggir kota. Ia ingin memulai hidup baru bersamaku. Aku masih ingat, di suatu sore yang cerah, Pak Dharma menggenggam tanganku erat. Maafkan aku, Riana. Aku tidak tahu bahwa hidupku akan serumit ini. Aku tidak tahu istriku bisa melakukan hal sekeji itu. Aku menatapnya. Wajahnya terlihat lelah, tapi ada ketulusan di matanya. Bukan salah Bapak. Aku tahu Bapak juga korban di sini. Apakah kamu masih mau bersamaku, Riana, setelah semua ini? Tanyanya. Ada keraguan di suaranya. Aku tersenyum lembut. Iya, Pak. Aku mau. Aku mencintai Bapak. Kita akan melewati ini bersama. Aku tahu perjalanan ini tidak mudah. Ada luka yang dalam di hati kami berdua, tapi aku percaya cinta dan kejujuran akan selalu menemukan jalannya. Aku belajar banyak dari kejadian ini, bahwa kebaikan hati bisa disalahgunakan, bahwa penampilan bisa menipu, dan bahwa kebohongan, sekecil apapun, akan selalu terungkap. Aku belajar untuk lebih berhati-hati, tapi juga untuk tidak kehilangan kepercayaan pada orang lain. Kini, aku dan Pak Dharma tinggal di rumah baru kami. Rumah ini lebih hangat, lebih terang, dan tidak lagi menyimpan rahasia gelap. Aku tidak perlu lagi memijat siapapun di malam hari, kecuali Pak Dharma jika ia pegal. Hidupku jauh lebih tenang. Aku tidak lagi merasa takut setiap kali malam tiba. Kadang, aku masih memikirkan Bu Ratna di penjara. Aku tidak tahu apa yang ia rasakan. Mungkin penyesalan, mungkin masih menyimpan dendam, tapi aku tidak ingin lagi hidup dalam bayang-bayang kebenciannya. Aku ingin fokus pada kebahagiaanku sendiri, pada kebahagiaan kami berdua. Aku, Riana, gadis desa yang dulu lugu, kini telah melewati badai yang mengerikan. Aku selamat. Aku tidak hanya selamat secara fisik, tapi jiwaku juga menjadi lebih kuat. Aku belajar bahwa kebohongan tidak akan pernah bertahan selamanya, dan bahwa kebenaran, sepedih apapun, akan selalu menemukan jalannya untuk terungkap. Dan pada akhirnya, keadilan akan selalu ditegakkan. Ini adalah kemenangan terbesar dalam hidupku. Aku masih ingat, di suatu sore yang cerah, Pak Dharma menggenggam tanganku erat. Maafkan aku, Riana. Aku tidak tahu bahwa hidupku akan serumit ini. Aku tidak tahu istriku bisa melakukan hal sekeji itu. Aku menatapnya, wajahnya terlihat lelah, tapi ada ketulusan di matanya. Bukan salah Bapak. Aku tahu Bapak juga korban di sini. Apakah kamu masih mau bersamaku, Riana, setelah semua ini? Tanyanya. Ada keraguan di suaranya. Aku tersenyum lembut. Iya, Pak. Aku mau. Aku mencintai Bapak. Kita akan melewati ini bersama. Aku tahu perjalanan ini tidak mudah. Ada luka yang dalam di hati kami berdua, tapi aku percaya cinta dan kejujuran akan selalu menemukan jalannya. Aku belajar banyak dari kejadian ini, bahwa kebaikan hati bisa disalahgunakan, bahwa penampilan bisa menipu, dan bahwa kebohongan, sekecil apapun,
akan selalu terungkap. Aku belajar untuk lebih berhati-hati, tapi juga untuk tidak kehilangan kepercayaan pada orang lain. Kini, aku dan Pak Dharma tinggal di rumah baru kami. Rumah ini lebih hangat, lebih terang, dan tidak lagi menyimpan rahasia gelap. Aku tidak perlu lagi memijat siapapun di malam hari, kecuali Pak Dharma jika ia pegal. Hidupku jauh lebih tenang. Aku tidak lagi merasa takut setiap kali malam tiba. Atau setidaknya, aku mencoba untuk tidak takut. Trauma itu masih ada, membayangi di sudut-sudut pikiranku, muncul tak terduga dalam mimpi buruk yang menghantuiku. Seringkali, di tengah malam, aku terbangun dengan napas terengah-engah, merasakan cekikan imajiner di leherku. Pak Dharma akan langsung terbangun, memelukku erat, mengelus rambutku. Mimpi buruk lagi sayang, bisiknya lembut. Aku hanya mengangguk, menyembunyikan wajahku di dadanya. Aroma tubuhnya yang hangat dan menenangkan selalu berhasil meredakan sebagian ketakutanku. Aku bersyukur memilikinya. Ia adalah jangkar di tengah badai yang telah kuhadapi. Pak Dharma memang sangat berubah setelah insiden itu. Ia tidak lagi sering bepergian jauh untuk urusan bisnisnya. Ia lebih banyak menghabiskan waktu di rumah bersamaku. Ia bahkan mulai belajar memasak resep-resep sederhana hanya agar kami bisa makan bersama setiap hari. Dulu, di rumah yang lama, kami jarang makan bersama karena Bu Ratna selalu makan di kamarnya dan Pak Dharma selalu sibuk. Kini, meja makan di rumah baru ini menjadi saksi bisu tawa dan obrolan kami. "Bagaimana makanan ini, Riana? Enak tidak?" tanyanya suatu sore, dengan wajah cemas saat aku mencicipi masakannya. Aku tersenyum. "Enak, Pak. Bapak pandai sekali memasak sekarang." Ia terkekeh senang. "Ini semua demi kamu, sayang. Aku ingin menebus semua kesalahanku di masa lalu." "Bapak tidak salah, Pak," kataku, menggenggam tangannya di atas meja. "Aku salah. Aku terlalu percaya. Aku seharusnya lebih peka. Aku minta maaf karena kamu harus mengalami semua itu." Matanya memancarkan kesedihan yang dalam. Aku tahu, ia benar-benar menyesali semuanya. Aku membalas genggamannya, mencoba meyakinkannya bahwa aku baik-baik saja, bahwa kami akan melewati ini bersama. Namun, kedamaian itu tidak berlangsung lama. Beberapa minggu setelah Bu Ratna dipenjara, kami mendapatkan kunjungan tak terduga. 3 orang dewasa datang ke rumah baru kami. Mereka adalah anak-anak Bu Ratna dari pernikahan pertamanya dengan Pak Dharma. Ada Karina, anak perempuan tertua yang usianya sekitar 30-an, berpenampilan modis namun tatapannya dingin. Lalu ada Adi dan Rio, 2 anak laki-lakinya yang lebih muda. Keduanya juga sudah bekerja dan berkeluarga. Aku membuka pintu, terkejut melihat mereka berdiri di ambang pintu. Pak Dharma berdiri di belakangku, sama terkejutnya. "Assalamualaikum, Bapak," sapa Karina. Suaranya sopan, namun ada nada terselubung yang tak bisa kupahami. "Waalaikumsalam, Karina, Adi, Rio, ada apa kalian kemari?" tanya Pak Dharma. Nada suaranya sedikit tegang. Sudah lama sekali ia tidak bertemu dengan anak-anaknya. "Kami ingin menjenguk Bapak dan kami dengar kabar tentang Ibu," kata Karina, matanya melirikku sekilas. Tatapannya membuatku merinding. "Mari masuk," ajak Pak Dharma, mempersilakan mereka masuk dengan sedikit canggung. Aku mundur sedikit, merasa tidak nyaman dengan kehadiran mereka. Kami duduk di ruang tamu. Suasana terasa dingin dan kaku. Karina dengan wajah angkuhnya langsung menatapku. "Jadi, ini Riana, ibu tiri kami?" tanyanya, nadanya sinis. Aku berusaha tersenyum. "Ya, saya Riana, saya Karina, ini Adi, dan itu Rio, anak-anak Ibu Ratna," katanya, menekan nama Ibu Ratna seolah ingin menyadarkanku siapa yang sebenarnya berhak di sini. "Saya tahu," jawabku pelan. "Kami datang untuk berbicara, Bapak."
kata Karina, langsung beralih ke Pak Dharma. Kami tidak percaya dengan apa yang terjadi pada ibu. Ibu kami tidak mungkin melakukan hal sekeji itu. Pasti ada salah paham. Pak Dharma menghela napas panjang. Karina, semua bukti sudah jelas. Riana punya videonya. Ibu kalian sendiri sudah mengaku di depan polisi. Video apa? Video rekayasa? Mungkin? Bapak terlalu mudah percaya pada wanita ini. Karina menunjukku. Suaranya meninggi. Karina, jaga bicaramu. Pak Dharma membentak. Riana adalah istriku. Dia bukan wanita sembarangan. Istri kedua, maksud Bapak, Karina terkekeh sinis. Bapak tahu, sejak dulu kami tidak pernah setuju Bapak menikah lagi. Apalagi dengan gadis muda seperti dia. Kami tahu niatnya apa. Aku terkesiap. Saya tidak punya niat buruk, Karina. Saya mencintai Pak Dharma. Cinta atau hartanya? Karina mengulang persis kata-kata yang pernah diucapkan Bu Ratna padaku. Rasanya seperti deja vu yang mengerikan. Karina, cukup. Pak Dharma berdiri, wajahnya memerah menahan marah. Jika kalian datang hanya untuk menuduh dan menghina, lebih baik kalian pergi. Adi dan Rio, yang sejak tadi diam, kini mencoba menenangkan Karina. Kakak, sudahlah, jangan emosi, kata Adi. Bagaimana aku tidak emosi? Ibu kita di penjara, Bapak malah membela wanita ini. Karina berseru. Suaranya pecah. Ibu kalian melakukan kejahatan, Karina. Dia mencoba membunuh Riana. Pak Dharma menunjuk leherku. Yang bekas cekikannya memang sudah samar, tapi trauma di hatiku masih membekas. Karina melihat leherku, namun tatapannya tetap tidak percaya. Itu bisa saja sandiwara. Kalian pasti sudah bersekongkol untuk menjebak ibu. Ibu kami tidak pernah melakukan hal keji seperti itu. Ia wanita yang sabar, yang taat pada Bapak, yang selalu merawat Bapak, bahkan saat lumpuh. Tapi ibu kalian tidak lumpuh, Karina. Dia pura-pura, kataku. Tak bisa lagi menahan diri. Karina tertawa mengejek. Pura-pura, omong kosong. Ibu kami sudah lumpuh bertahun-tahun. Kami semua tahu itu. Bapak pun tahu. Tidak, aku tidak tahu. Pak Dharma menyahut tegas. Aku sungguh tidak tahu. Aku merasa bersalah karena meninggalkan ibu kalian sendirian. Aku mencarikan teman untuknya. Aku tidak pernah menyangka dia bisa berbohong sebesar ini. Pertengkaran itu berlangsung lama. Aku hanya bisa duduk diam, gemetar. Aku merasa ketakutan lama kembali merayapiku. Tatapan Karina, nada suaranya, cara ia memanipulasi fakta, semuanya mengingatkanku pada Bu Ratna. Apakah ini akan menjadi siklus yang tak pernah berakhir? Akhirnya, Pak Dharma mengusir mereka. Cukup, aku tidak mau dengar lagi. Jika kalian tidak percaya pada hukum, silakan saja. Tapi jangan lagi datang kemari untuk menuduh istriku. Karina bangkit, matanya menyala marah. Baik, Bapak, kami akan pergi. Tapi ingat, kami tidak akan diam saja. Kami akan mencari kebenaran. Dan kami tidak akan membiarkan wanita ini hidup tenang di atas penderitaan ibu kami. Ancaman itu membuat bulu kuduku merinding. Karina dan kedua adiknya akhirnya pergi, meninggalkan kami berdua dalam keheningan yang mencekam. Aku memeluk Pak Dharma. Pak, aku takut. Jangan takut sayang, ada aku. Mereka tidak akan bisa melakukan apa-apa, kata Pak Dharma. Namun aku bisa merasakan tubuhnya juga sedikit bergetar. Ia juga takut. Ia tahu betapa berbahaya Karina jika ia sudah memiliki niat buruk. Karina adalah anak dari Bu Ratna, dan darah ibunya mengalir deras di dalam dirinya. Beberapa hari setelah kunjungan itu, suasana di rumah menjadi tegang. Aku merasa seperti ada bayangan yang mengikutiku. Aku seringkali melihat mobil asing diparkir tidak jauh dari rumah kami. Apakah itu mereka? Apakah Karina benar-benar akan mengganggu kami? Pak Dharma mencoba menenangkanku. Mungkin hanya kebetulan, Riana. Jangan terlalu paranoid. Tapi
Aku tidak bisa, aku sudah pernah mengalami ini sebelumnya. Rasa curiga yang mendalam, tatapan mengancam, dan ancaman terselubung. Aku tahu persis rasanya. Suatu malam, aku menerima pesan anonim di ponselku. Hanya sebuah foto. Foto Bu Ratna tersenyum sinis dari balik jeruji penjara. Tidak ada teks, hanya gambar itu. Jantungku berdebar kencang. Ini pasti Karina. Ia sedang bermain-main denganku. Aku menunjukkan pesan itu pada Pak Dharma. Wajahnya langsung mengeras. Kurang ajar, gumamnya. Ini pasti Karina. Dia ingin meneror kita. Apa yang harus kita lakukan, Pak? Tanyaku panik. Kita laporkan saja ke polisi, katanya. Namun, setelah Pak Dharma melapor, polisi mengatakan bahwa pesan berupa foto tanpa ancaman eksplisit tidak cukup kuat untuk dijadikan laporan. Mereka hanya bisa memberikan peringatan pada Karina. Karina sendiri membantah, mengatakan ponselnya hilang atau diretas. Ia pandai bersembunyi di balik hukum. Teror itu berlanjut, namun dengan cara yang lebih halus. Bunga-bunga layu dikirim ke rumah kami dengan kartu ucapan semoga lekas menyusul. Ada boneka voodoo kecil yang digantung di pagar rumah. Suatu hari, aku menemukan bangkai tikus di teras rumah. Semuanya adalah pesan-pesan terselubung, upaya untuk membuatku ketakutan dan merasa tidak aman. Aku menjadi sangat stres. Aku tidak bisa tidur nyenyak. Berat badanku turun drastis. Pak Dharma sangat khawatir. Kamu harus kuat, Riana. Jangan biarkan mereka menang, katanya, memelukku erat. Aku takut, Pak. Aku merasa tidak aman dimanapun. Bisikku. Air mataku menetes. Kita akan pasang kamera CCTV di rumah. Kita akan perketat keamanan. Aku tidak akan membiarkan mereka menyentuhmu. Janji, Pak Dharma. Kami memasang kamera CCTV di seluruh penjuru rumah. Pak Dharma juga menyewa 2 satpam untuk berjaga di depan rumah. Keamanan memang meningkat, tapi rasa aman di hatiku tidak kunjung kembali. Aku merasa seperti burung yang terkurung dalam sangkar emas. Teror fisik memang berhenti, namun teror psikologis terus berlanjut. Karina mulai menyebarkan gosip tentangku di lingkungan kami. Ia mengatakan, aku adalah wanita serakah yang merebut harta Pak Dharma, bahwa aku adalah pelakor yang membuat Bu Ratna masuk penjara. Pak Dharma adalah tokoh masyarakat yang dihormati, dan gosip itu mulai memengaruhi reputasinya. Beberapa rekan bisnisnya mulai menjauh. Acara-acara sosial yang biasa kami datangi kini terasa canggung. Aku merasa malu dan bersalah. Bapak, maafkan aku. Semua ini terjadi karena aku, kataku suatu malam, merasa tertekan. Jangan bicara begitu, Riana. Ini semua bukan salahmu. Ini adalah kejahatan yang dilakukan oleh Bu Ratna dan sekarang dilanjutkan oleh Karina, kata Pak Dharma membelai pipiku. Aku tidak peduli dengan omongan orang. Yang penting kamu bersamaku. Tapi aku tahu ia peduli. Aku melihat sorot kekecewaan di matanya setiap kali ia mendengar bisik-bisik atau melihat tatapan aneh dari orang-orang. Aku tahu ia sedang berjuang keras untuk tetap tegar demi diriku. Suatu hari, aku sedang berbelanja di pasar tradisional bersama Bibi Sumi. Kami sedang memilih sayuran saat aku mendengar suara familiar dari belakang. Lihat siapa itu? Pelakor yang berhasil menghancurkan keluarga orang. Aku menoleh. Karina berdiri tidak jauh dariku, dengan beberapa temannya, menatapku dengan tatapan mengejek. Karina, apa-apaan ini? Bibi Sumi langsung maju, mencoba melindungiku. Diam, Bi, aku tidak bicara denganmu. Karina membentak Bibi Sumi. Lalu ia kembali menatapku. Kau pikir kau bisa hidup tenang setelah apa yang kau lakukan? Ibu kami menderita di penjara karena ulahmu. Bukan aku yang membuatnya masuk penjara, Karina. Ibumu sendiri yang berbohong dan mencoba membunuhku. Balasku, mencoba mempertahankan diri. Namun suaraku bergetar. Oh ya, bukti apa? Video rekayasa?
Kami tidak akan pernah percaya. Karina mendekat, matanya menyala. Kau mungkin berhasil menipu Bapak, tapi tidak kami. Kami akan pastikan kau membayar atas perbuatanmu. Para pedagang dan pembeli di pasar mulai mengerumuni kami, berbisik-bisik, memandangku dengan pandangan menghakimi. Aku merasa malu luar biasa. Air mataku mulai berlinang. Sudah, Neng Riana, kita pergi saja. Bibi Sumi menarik tanganku. Aku mengangguk, terpaksa meninggalkan belanjaanku. Aku tidak sanggup lagi berhadapan dengan Karina di depan umum. Saat kami kembali ke rumah, aku langsung menangis terseduh-seduh di pelukan Pak Dharma. Aku menceritakan semua yang terjadi di pasar. Pak Dharma sangat marah. Ini sudah keterlaluan. Aku akan menuntut Karina atas pencemaran nama baik, katanya dengan rahang mengeras. Jangan Pak, nanti jadi masalah panjang lagi. Aku tidak mau, kataku. Lelah dengan semua konflik ini. Tapi Riana, dia tidak bisa terus-menerus menginjak-injakmu seperti ini. Aku tahu Pak, tapi aku lelah. Aku ingin semua ini berakhir, bisikku. Melihat keputusasaanku, Pak Dharma akhirnya mengalah. Ia memelukku erat, mengusap punggungku. Baiklah, baiklah. Aku akan memikirkan cara lain. Aku tidak akan membiarkanmu menderita lagi. Beberapa hari kemudian, Pak Dharma mengadakan pertemuan dengan pengacara pribadinya. Aku tidak tahu apa yang mereka bicarakan. Tapi setelah itu, Pak Dharma terlihat lebih tenang. Aku punya rencana, Riana. Kita tidak bisa terus-menerus diserang seperti ini. Kita harus melawan, tapi dengan cara yang cerdas, katanya. Rencana apa Pak? Tanyaku penasaran. Aku akan mengumpulkan semua bukti tentang kebohongan Bu Ratna dan teror yang dilakukan Karina. Aku akan membuat pernyataan resmi di hadapan media. Kita akan menjelaskan semuanya pada publik, biar semua orang tahu kebenarannya. Jelas Pak Dharma. Aku terkejut. Media, Bapak yakin nanti akan semakin heboh? Justru itu, mereka ingin kita diam, agar mereka bisa terus menginjak-injak kita. Tapi kita tidak akan diam. Kita akan melawan dengan kebenaran. Aku tidak mau lagi kamu disudutkan. Riana, aku akan berjuang untuk nama baikmu dan nama baik keluarga kita. Aku melihat tekad yang kuat di mata Pak Dharma. Aku tahu ia serius. Aku merasa sedikit lega, sedikit takut, tapi juga ada secercah harapan. Mungkin ini memang satu-satunya jalan. Pak Dharma mulai mengumpulkan semua dokumen terkait kasus Bu Ratna. Rekaman CCTV di rumah. Bahkan mencoba mencari saksi-saksi yang pernah melihat Bu Ratna berjalan di masa lalu. Ia juga meminta Bibi Sumi untuk bersaksi jika diperlukan. Menceritakan bagaimana ia melihat Bu Ratna berubah setelah kecelakaan dan bagaimana ia tidak pernah curiga bahwa Bu Ratna sebenarnya tidak lumpuh. Bibi Sumi yang loyal pada Pak Dharma setuju. Aku sendiri mulai menguatkan diri. Aku tidak bisa terus-menerus menjadi korban. Aku harus berdiri tegak di samping Pak Dharma. Aku harus menunjukkan pada Karina bahwa aku tidak selemah yang ia kira. Hari yang ditentukan pun tiba. Pak Dharma mengundang beberapa wartawan dari media cetak dan televisi lokal ke rumah kami. Ruang tamu kami disulap menjadi tempat konferensi pers sederhana. Aku duduk di samping Pak Dharma dengan hati berdebar kencang. Ini adalah momen kebenaran. Pak Dharma memulai penjelasannya dengan tenang namun tegas. Ia menceritakan secara detail tentang pernikahannya denganku, kondisi Bu Ratna yang pura-pura lumpuh, percobaan pembunuhan yang dilakukan Bu Ratna padaku, hingga vonis pengadilan. Ia juga menunjukkan bukti-bukti, termasuk salinan putusan pengadilan dan rekaman video Bu Ratna yang berjalan. Saya tahu ini adalah aib keluarga, kata Pak Dharma dengan suara berat. Tapi saya tidak bisa lagi menyembunyikannya. Saya harus membela istri saya, Riana, yang telah menjadi korban dari kebohongan dan kekejaman. Saya juga ingin menghentikan teror yang dilakukan oleh anak-anak saya, terutama Karina, yang terus-menerus menyebarkan fitnah dan mengganggu istri saya.
Ia kemudian menceritakan semua teror yang kami alami, mulai dari pesan anonim, boneka vudu, bangkai tikus, hingga penghinaan di pasar. Ia juga menunjukkan bukti-bukti laporan polisi yang pernah kami buat. Para wartawan tampak terkejut. Mereka mencatat setiap perkataan Pak Dharma, mengambil foto, dan merekam video. Beberapa dari mereka mengajukan pertanyaan padaku. Nyonya Riana, bagaimana perasaan Anda saat mengetahui bahwa ibu tiri Anda hanya pura-pura lumpuh dan mencoba membunuh Anda? Tanya seorang wartawan wanita. Aku menarik napas dalam-dalam. Perasaan saya hancur, Mbak. Saya merasa dikhianati dan sangat ketakutan. Saya tidak pernah menyangka akan mengalami hal seburuk itu. Namun, saya bersyukur masih diberi kesempatan untuk hidup. Dan saya bersyukur Pak Dharma selalu ada di sisi saya. Apakah Anda merasa bersalah atas apa yang terjadi pada Nyonya Ratna? Tanya wartawan lain. Aku menatap lurus ke depan. Saya tidak merasa bersalah karena saya tidak melakukan kesalahan. Saya hanya mencintai suami saya dan ingin membangun keluarga yang bahagia. Nyonya Ratna melakukan kejahatan itu atas pilihannya sendiri, bukan karena saya. Konferensi pers itu berjalan dengan lancar. Aku merasa lega setelah semua beban di hatiku terangkat. Keesokan harinya, berita tentang drama keluarga juragan tanah itu menjadi headline di berbagai media lokal. Bahkan beberapa media nasional. Publik terkejut. Ada yang bersimpati padaku dan Pak Dharma. Ada yang mencibir, ada pula yang masih tidak percaya. Tentu saja, Karina dan adik-adiknya murka. Mereka mengancam akan menuntut Pak Dharma balik atas pencemaran nama baik. Namun, Pak Dharma sudah siap dengan semua bukti yang kuat. Pengacara kami mengatakan bahwa kasus mereka tidak akan bisa maju karena semua yang dikatakan Pak Dharma adalah fakta yang didukung bukti dan putusan pengadilan. Meskipun masih ada pro dan kontra, kebenaran tentang Bu Ratna yang pura-pura lumpuh dan percobaan pembunuhan itu akhirnya diketahui banyak orang. Gosip-gosip tentangku sebagai pelakor mulai mereda, digantikan oleh simpati dari banyak pihak. Masyarakat mulai melihatku sebagai korban, bukan sebagai antagonis. Pak Dharma dan aku mulai mendapatkan kembali sedikit ketenangan. Aku masih harus menghadapi tatapan penasaran dari orang-orang, tapi setidaknya aku tidak lagi merasa seperti penjahat. Pak Dharma juga perlahan-lahan mendapatkan kembali reputasinya. Namun, drama tidak berhenti sampai di situ. Beberapa minggu setelah konferensi pers, kami menerima surat panggilan dari pengadilan. Kali ini, Bu Ratna mengajukan banding atas kasusnya. Ia menuduhku telah memprovokasi dirinya dan bahwa video yang kami miliki adalah rekayasa belaka. Ia juga mengklaim bahwa ia mengalami tekanan mental yang berat sehingga tidak sadar akan perbuatannya. Jelas sekali, ini adalah upaya terakhir Karina dan Bu Ratna untuk memutarbalikkan fakta dan mencari celah hukum. Aku merasa lelah lagi. Apakah ini tidak akan pernah berakhir? Aku menatap Pak Dharma dengan putus asa. Pak, kenapa lagi ini? Aku sudah tidak sanggup. Bisikku, kita harus kuat, Riana. Kita akan hadapi ini. Pengacara kita bilang, peluang mereka sangat kecil. Bukti kita terlalu kuat, kata Pak Dharma, berusaha menenangkanku. Sidang banding pun dimulai. Bu Ratna dengan wajahnya yang tampak semakin kurus dan renta mencoba meyakinkan hakim bahwa ia adalah korban. Ia menatapku dengan tatapan yang sama persis seperti dulu, penuh kebencian dan dendam, seolah semua penderitaannya adalah salahku. Aku tahu ia sedang berakting, berusaha memainkan peran sebagai korban untuk mendapatkan simpati. Namun, kali ini aku tidak takut lagi. Aku sudah belajar banyak. Aku sudah lebih kuat. Aku menatapnya balik dengan tatapan tegas. Aku tidak akan membiarkan kebohongan ini menang lagi. Pengacara kami menghadirkan semua bukti yang sama, ditambah kesaksian Bibi Sumi yang menceritakan bagaimana ia melihat Bu Ratna berjalan normal
di beberapa kesempatan sebelum insiden vas bunga. Bibi Sumi juga bercerita bagaimana Bu Ratna sering memintanya melakukan pekerjaan-pekerjaan yang seharusnya bisa dilakukan sendiri oleh orang yang tidak lumpuh. Saya tidak menyangka Bu Ratna bisa berbohong seperti itu. Saya sudah menganggapnya seperti anak sendiri, kata Bibi Sumi di persidangan, air mata berlinang di pipinya. Saya sedih, tapi saya harus mengatakan yang sebenarnya. Kesaksian Bibi Sumi sangat kuat karena ia adalah orang yang paling dekat dengan Bu Ratna selama bertahun-tahun. Ia adalah saksi yang tidak memihak, yang hanya ingin menyampaikan kebenaran. Karina, yang selalu hadir di persidangan, terus-menerus mencoba menginterupsi dan membela ibunya. Namun, hakim selalu menolaknya karena ia tidak memiliki hak untuk berbicara di persidangan. Wajahnya terlihat frustasi dan marah. Persidangan berlangsung selama beberapa minggu. Akhirnya, keputusan pun tiba. Hakim menolak banding Bu Ratna. Vonis awal tetap berlaku. Bu Ratna harus tetap menjalani hukumannya di penjara. Keadilan kembali ditegakkan. Aku menghela napas lega. Rasanya seperti beban berat yang bertahun-tahun menindihku kini terangkat. Pak Dharma memelukku erat. Air mata kebahagiaan menetes di pipinya. Kita berhasil, Riana. Kita berhasil, bisiknya. Karina dan adik-adiknya tampak hancur. Mereka keluar dari ruang sidang dengan wajah merah padam, tanpa menatap kami sedikit pun. Aku tahu, mereka tidak akan menyerah begitu saja. Tapi setidaknya, untuk saat ini, kami bisa bernapas lega. Setelah sidang banding berakhir, Pak Dharma memutuskan untuk sepenuhnya memutus hubungan dengan Karina dan adik-adiknya. Ia merasa tidak sanggup lagi menghadapi drama dan kebencian yang mereka bawa. Ia meminta pengacara untuk mengurus semua masalah warisan dan aset agar tidak ada lagi celah bagi mereka untuk menggangguku di masa depan. Aku tahu ini sulit baginya sebagai seorang ayah, tapi ia melakukannya demi ketenangan hidup kami. Hidup kami perlahan-lahan kembali normal. Aku masih sesekali bermimpi buruk, tapi intensitasnya berkurang. Aku mulai bisa menikmati hidupku di rumah baru yang tenang ini. Pak Dharma terus mendukungku, dan kami berdua berusaha menyembuhkan luka batin kami bersama. Aku belajar bahwa terkadang untuk mendapatkan kedamaian, kita harus menghadapi kenyataan pahit, melawan kebohongan, dan berdiri tegak demi kebenaran. Aku juga belajar bahwa kekuatan cinta dan ketulusan bisa mengalahkan kejahatan dan kebencian. Ini adalah perjalanan panjang yang penuh drama, tapi aku bersyukur bisa melewatinya bersama Pak Dharma.